bersama. Stories behind the uniform. Bareng aku Yasmin dari MMPK Dan aku Atir dari Job. di Proker Kolaborasi MMPK Semantas dan Journalistic Organization of Bonlab. Cuan, cerita seru pulang Semantas. Bareng kedua narasumber kita yaitu Halo, perkenalkan nama saya Dewangga. Kencengin dikit. Iya, sorry. Halo, perkenalkan nama saya Dewangga, bisa dipanggil Dewa atau sering dipanggil sama teman-teman Ewok. Kenalin semuanya, nama saya Muhammad Afan Gofar. Tapi panggilannya mah kita di bahasa panggung nih, itu Tax. Oke, berarti di sini nggak apa-apa kita panggil Tax. Walks. sama Walks. Boleh. Tax Walks. Tax Boleh. sama Walks. Oke. Boleh. Di sini kita bakal ngasih beberapa pertanyaan buat kalian selama di SMA. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Apa sih momen yang paling kalian tuh nggak bisa lupain atau membekas banget di hati kalian selama di SMA ini? Udah berapa? 2 apa 3 tahun? 3 tahun. Ya dua ya. Oke, mulai dari Kakak Tax coba. Oke. Kalau momen yang nggak bisa dilupain tuh banyak ya. Tapi ada satu hal yang bener-bener bikin Sabar ya, bikin ini boleh diminum kan? Boleh. Minum aja. Aduh, keras amat ya. Jadi pengen minum juga. Itu tuh waktu saya kelas 11. Itu tuh mungkin Bonlab 39, Bonlab 40 tuh tahu. Kalau semisal saya bareng dia ini itu kita membangun sebuah usaha namanya kopi keliling gitu ya kan. Aku masih ingat banget namanya Lekas Pulih. Betul banget. Oke. Betul banget. Itu benar-benar di SMA Bonlab gak ada kopi yang lebih enak daripada Lekas Pulih. Benar-benar Jujur. kopi terenak. Jujur. Tepuk tangan dong. Jujur. Karena dari momen-momen kayak gitu tuh banyak ngajarin kita gimana sih caranya ngatur waktu di sela-sela sibuknya sekolah. Kita juga harus tahu mana yang harus diprioritasin, mana yang harus dikesampingkan. Itu yang kita juga jadiin patokan tuh. Kalau dari Kakak Box, Apa ya? Ya kurang lebih sama sih. Soalnya kan gue dari kelas 10 sampai kelas 12 ini kan bareng terus sama dia. satu nih. usaha ya? Ya, Partner. Partner. Sedang satu usaha partner lah, jadi satu sekolah, satu atap lah, nggak usah bukan satu rumah. Iya. Tempat bermain. Satu atap, pokoknya ya bisa dibilang dia ini tempat buat saling tukar pikiran saya lah. Sebelum enggak juga sih. Enggak, perasaan enggak itu berlebihan. Perasaan enggak. Enggak bisa. Pikiran iya. Tapi mau nanya deh, kalian kan berdua punya usaha kopi keliling. Nah, mau nanya sebenarnya apa yang kalian keluarkan buat jadi modal dan lain-lain itu menurut kalian worth it nggak sih? Menurut saya tuh ya worth it aja sih. Sebenarnya modal dulu tuh baru bangun Lekas Pulih itu sebenarnya modal nekat sama jadi modal FOMO juga sebenarnya. FOMO juga sebenarnya, kopi. FOMO. Terus juga emang nekat karena pas itu bener-bener jadi nggak ada duit sama sekali, terus juga nggak dikasih uang jajan. Ya bisa dibilang sisa duit tuh bisa 400-500 lah. Terus ya udah, gua ngeliat temen-temen pada jualan gini-gini, jadi ikutan lah. Terus belajar juga. Kebetulan saya punya saudara juga di bidang F&B, lebih tepatnya di coffee shop. Jadi saya belajar dari dia, diturunin, dan saya kembangin nama Bata. Keren. Keren banget. Dan kalau boleh tahu, kopi Lekas Pulih ini masih beroperasi nggak sampai sekarang? Sekarang untuk kopi Lekas Pulih ini itu bener-bener stop di tahun 2025 ini kemarin pas bulan puasa, betul. 2024. Udah 2024. Sorry. Namanya udah tua. Aman, Kak. Suka Aman lupa. aja. Itu bulan-bulan Agustus, betul? Iya, Agustus. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah kita udah banyak persiapan yang lebih matang lagi.
kita bangun yang namanya Toko kopi saudara dan dapur bersaudara. Iya. Oh. Ya itu ya. Toko kopi bersaudara Iya. dan dapur bersaudara. dapur bersaudara. Dapur bersaudara. Itu berdua lagi, Kak? Tim. Enggak sih. Jadi yang bangun itu saya sama saudara saya Batak. Ya mau nggak mau tetap berdua. Mau kemanapun itu arahnya, mau kemanapun itu jadinya hasilnya gimana, tetap gua selalu ngebawa Batak ke kemana-mana. Maksudnya nggak ditenteng, maksudnya Enggak dong. Berat nih, saya juga berat. Ya kan yang ditenteng, maksudnya di bawah tuh kayak lagi ngapain, tak sini bantuin gua gini, enggak bukan diginiin. Iya, benar. Berat juga. Iya. Karena kan dia 8 kintal ya. Nggak nyampe. Oke. Kalau bisa memutar waktu buat balik lagi ke satu hari di SMA, kira-kira hari apa yang bakal kalian pilih? Hari paling berkesan. Hari paling berkesan di kelas 10 kah? Kelas 11? Kelas 12 mungkin baru-baru. Kelas ini. 12? Kalau gua awal MPLS. Awal MPLS. Oke. Kenapa? Soalnya awal MPLS tuh kayak gimana ya? Namanya orang nggak tahu apa-apa, nggak kenal siapa-siapa kan. Jadi kita bisa milah-milih teman-teman yang baik lah buat kita ke depannya. Dan alhamdulillahnya pas MPLS gua kenal sama dia. Oh. Emang udah dari MPLS. Udah wah. Kakak Wok dan Kakak Tak. Betul banget. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya Kakak Wok sama Kakak Tax ini dari SMP mana? Dulu. Kalau sebenarnya tuh emang kita di SMP tuh bener-bener nggak kenal satu sama lain. Iya. Karena emang nggak pernah ketemu juga. Beda SMP dong. Iya, Beda SMP. Beda SMP. Cuman mungkin emang karena takdir yang menyatukan kan. Itu bikin jadinya sekarang nih sama dia nih kemana-mana tuh selalu sejalan. Iya. Nah, kalau ngomongin SMP dulu, Kakak Woks di mana Kakak Woks? Mulai gue sih. Nah, Kakak Woks ini salah satu alumni Torik bin Ziyad. Oh. Di sini Kalau saya pribadi itu saya jauh. Itu di SMP enggak. Di SMP Islam. Di SMP Islam Ana 2. Oh. SMP Islam Ana 2. anak dua. Itu di depan Grand Wisata bukan, Kak? Benar banget. Sering lewat. Lewat. Jalanan sehari-hari lah. Emaknya juga sering lewat, kan dia juga guru. Oh, Enggak, tapi enggak di situ. Iya, tapi kan gue kasih tahu malu guru, lewat situ juga kan saya tuh. Ya udah, Oke, lanjut aja. Lanjut. Nah, kan kakak ini udah selama 3 tahun nih udah di SMA. Pasti ada dong guru-guru yang kayak berkesan banget buat kakak-kakak di sini, kayak aduh, sayang banget deh gitu. Kayak Ada lah, berkesan pasti. banget pasti ada kan. Nah, kalau boleh tahu siapa tuh, Kak? Siapa yang mau mulai duluan coba? Ya. Udah. Oke. Kakak Tax. Kalau menurut Kakak Tax pribadi, guru kan yang berkesan tuh banyak ya di Ya. Bonlap ini ya. Banyak Ada Iya, banyak banget. ada puluhan nggak sih guru tuh di sini? Ratusan. Ya? Ribuan. Ribuan. Triliunan mungkin. Kebanyakan, ya. Kebanyakan, ya. Ya semoga gaji guru ya segitu ya. Amin, ya Allah. Amin. Nah, itu Lanjut, tuh banyak guru yang benar-benar ngajarin kita nih dari nol sampai bisa ngelakuin apapun itu, yang bisa jadi paham, yang paham jadi mendalami. Tapi kalau cuman ngajarin kan, ngajarin pendidikan atau pelajaran yang ada di kelas, itu semuanya bisa. Tapi cuman ada satu guru yang bener-bener ngasih pelajaran buat ngerubah hidup, cara pandang kita tentang hidup, ya kan? Iya. Langsung aja kali Iya. kita spill aja namanya ya. Iya. Bersama-sama nih, Kak. Boleh. Oke, boleh. Gue selalu aja. Ya udah. Ya coba 1, 2, 3. Pak Tawab. Oh. Guru staf kesiswaan kita tersayang. Bener banget. Saya menurut gue emang bener sih, Pak Tahu. Tahu kenapa tuh, Kak? Kenapa Pak Tawah gitu? Soalnya dibilang dari kelas 10 tuh
saya sama Pak Taf tuh dibilang nggak bisa akur. Jadi dulu kelas 10 tuh ya gitulah, banyak masalah. Terus Pak Tawab selalu sabar, selalu ngadepin saya itu sabar. Dari situ dari kelas 11 sampai sekarang nih saya mulai sadar ternyata guru yang care banget sama permasalahan hidup saya tuh Pak Tawab, yang bisa ngerubah sampai kayak sekarang ya Pak Tawab. Dulu sepaket, saya sama Batuk sepaket, bikin masalah bareng, apa-apa bareng, selesai bareng, berubah pun bareng sampai sekarang gara-gara dia bimbingan Pak Tawab. Jangan nangis. Tapi kalau boleh tahu nih, ada nggak perkataan dari Pak Tawab atau ucapan atau nasihat dari Pak Tawab yang benar-benar membekas dan bikin kalian benar-benar ingat kalau Pak Tawab udah ngomong gini ke kita nggak boleh bikin masalah lagi gitu? Ada nggak Kak? Yang benar-benar membekas banget. Ingat saya tuh nggak personal, Nggak personal. lebih tepatnya ke kelas. Iya. Ngomong kelas ini lagi, kapan sih kelas ini nggak bikin masalah gitu. Itu Jadi yang- motivasi lah. Iya, itu yang menurut gue tuh kayak sakit dulu sih. Masuk ke Karena- hati sih. Kalau yang saya lihat, ya kan, yang saya lihat aja ini mah, sependeknya pemahaman saya ini. Iya. Iya Gitu. Kak. Dia itu nggak pernah ngasih tahu pakai mulut, tapi dia nyontohin pakai perilaku. Justru itu yang lebih ngebekas. Begitu. Ya udah. Contohnya kayak gimana tuh? Kak? Contohnya kayak semisal, oh ini lagi di jam sekolah, berarti ikutin aturan sekolah. Kalaupun nanti di luaran kita punya aturan sendiri, itu udah urusan masing-masing. Dia pun sama. Ketika di sekolah ya dia profesional sebagai seorang guru. Tapi di luar kita balik lagi jadi kayak temen gitu. Udah. Ya, tadi kan udah bahas guru favorit, guru yang paling berkesan. Sekarang ada nggak pengalaman yang bikin kalian tuh bener-bener berubah atau satu momen, ya pokoknya pengalaman atau satu momen yang merubah kalian banget di sekolah ini? Ada. Sumpah ada. Apa itu Kak? Ini dalam Itu dalam. posisi gue ini di kelas 10. Iya Kak. Saya terlibat suatu kasus. Sampai akhirnya orang tua gue tuh harus dipanggil ke sekolah. Di situ semua orang bener-bener anggap gue udah kayak orang yang Kacau. paling sampah masyarakat, Disudutkan gitu Kak. disudutkan. Tapi cuma ada satu orang di situ yang masih mau ngakuin gue sebagai anaknya. Itu ibu gue. Cuman dia. Makanya pas ibu gue datang ke sekolah, terus dia denger kelakuan anaknya selama gak dilihat sama dia, itu dia pasti kecewa, bener-bener kecewa. Dan itu yang bikin gue termotivasi untuk berubah. Dia ngelahirin gue itu bertaruh nyawa. Gue nggak mungkin bikin dia sedih terus, gue nggak mungkin bikin dia kecewa terus. Gue harus bikin dia bangga. Apapun caranya gue lakuin. Gitu Tir. Ya coba kalau dari Kakak Wox. Gue sih sebenarnya simpel ya, karena keadaan aja sih. Capek dari kelas 10 ya gitu-gitu terus, nggak ada perubahan. Ya mulai kelas 11, kelas 12 ini lah udah mulai berubah lah. Capek banget semua. Sebenarnya buat orang-orang yang nakal di sekolah pun kayak setiap hari ngelakuin hal-hal itu aja kayaknya bakal ngerasa capek nggak sih? Gitu Capek. dia. Capek sih, kan? capek. Jujur capek. Capek kan makanya. Gue juga ngerasain itu. Kayaknya gue berubah. Udah. Ya udah mau apa lagi. Tapi ada kayak satu spesifik momen gitu nggak Kak? Iya. Yang bikin, aduh harus berubah. Kalau itu sih kalau saya lebih ke ranking. 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 Kemarin ranking gue tuh jujur aja sini nggak apa-apa ya. Iya. Ya, nggak Aman. 40. Tapi aman gak deh? Aman, 40. Oke. 40. Gue pun bangga, 40. ngakuinnya Dari- bangga. Ya Oke. mau gimana? Itu hasil belajar gue selama ini. 40 tuh berarti terakhir. Dari berapa siswa Kak? Dari 40 siswa. Terus Ya itu sih momennya.
style speaking gue berubah. Oke. Emang ini dua narasumber kali ini benar-benar memotivasi banget. Iya, jujur ya. Dan pastinya walaupun udah kelihatan ya kak, sebenarnya siapa sih temen kakak-kakak ini yang bikin masa-masa SMA itu lebih berwarna dan lebih ceria lah. Terus dipegang. Ya, Kalau ini izin menjawab Iya, teman-teman. iya. Iya kakak. Kalau orang yang gua anggap teman itu cuman sekedar gua kenal sama dia, dia kenal sama gua. Tapi kalau orang yang gua anggap saudara itu teman-teman gua yang ketika gua susah, ketika gua lagi hancur, ketika gua lagi di posisi di bawah, mereka datang buat temenin gua. Tapi cuma ada satu yang benar-benar gua anggap kayak keluarga. Omongan yang orang lain gak denger itu gua denger. Omongan yang orang lain gak denger itu dia denger. Jadi saling denger satu sama lain, bahkan sampai omongan yang obrolan yang bener-bener inti yang cuman dia atau gue doang yang tahu, itu cuman dia. Jadi dia bikin masa-masa gue ini dari kelas 10 sampai sekarang kelas 12 itu kayak yang Berwarna banget, Berwarna. berisi, Bener-bener. bermakna. Dalam banget ya. Berwarna, cerah, indah. Nah, dia bikin hidup yang harusnya datar itu jadi penuh tantangan. Serius, jadi penuh tantangan. Tapi kalau gue udah berhasil ngelewatin tantangan itu, ya kita senang bareng-bareng, senang berdua. berarti emang kakak Wox ini udah benar-benar dianggap kayak keluarga banget, udah lengket banget lah sama kakak Tax ini ya. Banget. Benar-benar udah setara sama keluarga lah ya, bisa dibilang. Tapi kalau dari sudut pandang kakak Wox gimana nih? gua nanam di cuma Batak. Kayak Soalnya sebenarnya temen gue banyak di sini, temen gue banyak. Bisa dibilang adalah ratusan di sini ada. Tapi yang benar-benar dianggap kayak saudara atau mana-mana bareng tuh ya Batak doang. Sampai dulu tuh nggak dulu sih, sebenarnya sering lah ya, kayak ketahuan bawa apa gitu, bawa barang gitu. Bawa apa? Pasti bilangnya nyebatak. Terus ya udah, orang tua saya tuh percaya, jadi saya aman. Tapi Batak enggak. Jadi Oh, berarti Jadi- ditumbalkan. Oke. Ditumbalkan, sabar. nggak apa-apa. Oke. Tapi justru itu ya yang nanti bakal kalian kangenin kalau Bener. kalian udah kuliah, udah misal nanti kalian udah Berkeluarga. pisah, udah beda, yang satu di sini, yang satu di mana gitu. Itu yang pasti bakal dikangenin lah ya. Jujur ya. Iya, iya. Jadi tuh kakak Wox dan kakak Tax tuh kayak dua tubuh tapi satu pikiran gitu ya kak? Sebenarnya gini, saya sama dia itu nggak selamanya sejalan. Iya. Pasti ada yang namanya beda pendapat, itu wajar dalam suatu pertemanan, ya kan. Tapi saya sama dia tuh selalu buat kesepakatan, udah pernah buat kesepakatan kalau semisal kita nggak sejalan di hari itu, selesain di hari itu. Besok udah nggak ada waktu lagi buat berantem. Besok balik lagi kayak biasa. Jadi kalau kita punya masalah di hari itu, bener-bener kita selesain di hari itu. Entah itu kita harus baku pukul, ya yang penting selesai di hari itu. Besok kita udah lupa lagi, harus udah lupa gitu. Yang bikin jadi sampai sekarang. Capek juga ya. Sekarang kita ganti topik, udah bukan bahas lagi pelajaran pertemanan, tapi kita bahas masa depan. Kakak Tax dan kakak Wox ini kan bentar lagi kan udah mau lulus. Aku mau nanya, udah ada nggak sih rencana atau pertimbangan buat nanti milih universitas atau jenjang lainnya, atau misal mau kedinasan atau apa? Kalau saya pribadi, saya ini kan jujur, Jujur nih. saya itu adalah salah satu
orang yang mengidolakan seorang Pak Tawaf. Paham. Dan saya juga lahir dari rahim seorang guru. Saya hidup, saya bisa makan dari gaji seorang guru. Jadi itu yang membuat saya pengen banget jadi seorang guru. Dan karena kebetulan saya mengidolakan Pak Tawaf, jadi tujuan saya adalah guru sosiologi. Dan masalah nanti kampusnya itu di mana, yang saya pikirin, Yang penting bisa jadi guru. yang penting bisa jadi guru. Karena Pak Tawaf pernah bilang juga kayak gini, kampus itu nggak peduli mau di mana, yang ngebedain tuh cuman almet sama logo. Kalau emang kita punya value, kita nggak perlu susah-susah yang namanya cari kerja, orang yang bakal cari kita, kayak gitu. Itu yang ini. Bagus banget. Jadi saya nggak mau muluk-muluk, yang penting saya dapat PTN, saya bisa hidup tenang, saya bisa ngejalanin cita-cita dan mimpi saya ini, saya bisa banggain orang tua saya, dan saya juga bisa bikin orang-orang yang saya sayang bangga, kayak gitu. Keren banget. Cita-cita yang mulia. Mulia banget. Gak banyak loh yang mau jadi guru. Iya. Tapi kalau jurusan udah ada Pasti. kepikiran apa? Pasti. Pendidikan sosiologi. Pendidikan sosiologi. Lanjut kakak box. Itu emang dari kecil keluarga saya semuanya itu pembisnis semua. Jadi plan kedepannya saya bakal ngambil jurusan yang emang benar-benar di passion saya, itu bisnis. Sebenarnya nggak ngarepin negeri sih, yang penting sekolah bisnis, yang penting tahu ilmu bisnis. Sisanya tinggal kita dan skill kita aja ngembangin. Itu aja sih sebenarnya. Berarti kalau jurusan udah kebayang mau jurusan apa? Ya, manajemen sih, manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Soalnya gue punya satu visi itu kayak saya harus jadi seorang bisnismen yang mempunyai perusahaan besar, karena di perusahaan besar itu banyak karyawan yang bergantungkan hidupnya di perusahaan gue. Jadi gue membantu banyak orang dalam membangun perusahaan itu. Jadi nggak semata-mata saya tuh ingin nyari keuntungan besar buat diri saya sendiri. Iya. Tapi saya ingin berbagi dengan orang-orang, yaitu kawan-kawan saya seperti dia aja ini. Tapi ini ngomongin kuliah jurusan. Sebentar lagi kan kalian TKA. Nah, aku mau nanya, gimana sih rasanya udah deket-deket TKA, persiapannya gimana gitu? Dulu stres. Hektik gak sih? Stres sih. Stres. Saya mana ya? Waktu saya tuh diambil banyak banget buat persiapan TKA ini. Senin, Rabu, Jumat, bahkan Sabtu Minggu pun harus les. Cuma punya waktu cuma 2 hari buat santai. Itu pun dibilang santai pun enggak, banyak harus diurusin. Bener-bener kayak hectic banget lah, pusing, bener pusing banget. Ngalir. 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 Coba gimana tuh maksudnya ngalir? Bisa kita gapai kalau kita yakin. Mimpi bisa kita gapai kalau kita yakin. Tapi kalau kita dari awal aja udah takut, gimana mau kita kejar mimpi itu? Betul. Yang ada di tengah jalan kita udah nyerah, kita udah selesai. Jadi ngalir aja. Waktunya harus belajar ya kita belajar, waktunya harus nyantai ya kita nyantai, waktunya harus bangun relasi ya kita juga harus bangun relasi, kayak gitu. Benar banget sih, benar. Dan ngomong-ngomong tentang relasi nih, pasti kakak-kakak di sini pasti udah punya temen kayak tadi kakak Wox bilang, temennya mungkin di sini udah ratusan, ribuan. Enggak segitu juga Oh, kan. enggak segitu juga. Enggak segitu lah. Ya ratusan lah tadi Iya. bilangnya. Dan di situ gimana kakak bakal tetap menjalin hubungan dengan relasi-relasi itu walau nanti pasti udah lulus kan? Kak? Iya, udah pisah-pisah. pisah-pisah, ada yang di Jogja, ada yang di Bogor, ada yang di Bandung.
Depok, Mungkin beda pulau. beda pulau. Sebenarnya buat ngejaga itu semua ya silaturahmi sih sama Silaturahmi. hubungan baik. Saya misalkan punya atau punya masalah sama orang tersebut yang punya relasi saya ini, ya sebisa mungkin hindarin konflik yang bakal terjadi. Jadi kayak anggap angin lewat aja lah. Yang penting buat kemajuan bisnis gua tuh ada. Sudah dari gua tuh itu aja. Kalau dari Kakak Tak, Oke, kalau semisal emang temen SMA lu ini bener-bener lu anggap kayak berarti banget buat hidup lu jangan cuman nganggap dia sebagai seorang temen, tapi lu anggap dia itu kayak rumah kedua, keluarga kedua. Jadi mau lu nanti berkelana sejauh apapun itu, lu bakal punya alasan buat pulang, lu bakal punya alasan buat ketemu dan balik ke keluarga lu itu. Jadi kalau semisal emang mau nanti keluarga lu itu bakal kepencar sama lu ada di mana, dia ada di mana, pasti ya bakal kita nentuin satu waktu gimana caranya buat kita balik ke rumah yang sama, balik ke tempat yang sama, balik ke keluarga kita yang dulu kayak gitu. Jadi kita nggak bakal pernah lupa sama keluarga kedua kita itu. jadi intinya pastinya tetap harus saling ngumpul lah ya, sesekali walaupun setahun sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, pasti sempetin lah ketemu ya. Iya harus sih. Silaturahmi. Iya. Bener bang. Apa ya? Gue bingung mau ngomong. Jangan nangis tak. Gak apa kak. Nah, Yang kuat ya kakak Tak. Kakak juga. mau kuat. Ya udah, aku mau nanya buat kalian berdua. Santai-santai. Aku mau nanya buat kalian berdua. Aku mau minta satu kata yang bisa menggambarkan masa SMA kalian. Dulu tak. Pang. 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 Kenapa tuh? Kenapa Pang? Karena Ada kita artinya. setiap hari belajar di kelas, di bangku kelas. Kita setiap hari dengerin guru bicara. Kita ngerjain tugas, kita pulang sekolah. Mungkin ada yang les, ada yang belajar lagi buat Iya. ngerjain tugas besok. Tapi kalau misal sebenarnya yang kita kalau kita mau buka mata lagi, kalau hidup di jalanan tuh lebih keras. Ketika kita hidup di jalanan tuh udah nggak ada lagi yang namanya ditanyain rumus fisika, rumus matematika atau tentang pelajaran-pelajaran apapun itu. Kita punya mental, kita bisa hidup. Makanya di SMA itu saya banyak belajar. Jadi nggak cuma pelajaran akademik yang ada di sekolah, tapi saya juga belajar gimana caranya bisa bertahan hidup. Kalau nanti saya bener-bener udah sendiri, kayak gitu. Dalam banget ya. Dalam banget. Kakak Hoax. Menurut gue sih nasi padang sih. Coba kenapa Iya nasi iya. padang? Kenapa nasi padang nih kak? Oke. Soalnya gimana nasi padang kan toppingnya banyak ya. Iya. Porsi Oh banyak iya iya menggambarkan- benar. Masuk, masuk. Banyak Masuk tuh- masuk masuk. Porsi banyak tuh menggambarkan kayak temen gue banyak nih. Toppingnya tuh kayak guru. Nah gitu kayak saling melengkapi lah. Iya, Terus benar, juga benar. Tapi nasi- kenapa harus nasi padang? itu yang bikin saya bahagia. Kalau hubungan nasi padang gue Selain bahagia. enak ada artinya. Iya. Nah. Nasi padang. Ada maknanya gitu. Ada ya, maknanya. Ada maknanya. Iya. Selain enak gitu. Nasi padang enak sih. Asli enak. Ya, lanjut Min. Nah, pasti selama masa SMA ini perjalanannya udah panjang banget kan. Ada gak kesan dan pesan kakak-kakak ini selama SMA dan mungkin kakak-kakak ini mau menyampaikan pesan kakak kepada adik-adik kelas yang masih menjalani hari-hari baru, perjalanan baru di SMA ini? Ada, pasti ada nih. Ayo, ini Kak, pesan Kakak. buat adik-adik kita nih. Oke. Ya. Buat adik-adik kita. Iya. Saya cuma pengen bilang, kalau semisal adik-adik kita ini nih, kalian-kalian ini nih, Iya. ini nih nggak punya kepintaran kayak teman-teman yang lain, kalian mesti punya satu hal, keberanian sama percaya diri. Karena itu yang bakal lebih dilihat nantinya ketika hidup di dunia yang lebih luas nantinya, ketika lulus dari sekolah ini. Ketika kita punya keberanian, punya percaya diri,
kita nggak bakal pernah takut salah. Orang pintar itu pasti punya kelemahan. Dia nggak mungkin nguasain semua bidang dari A sampai Z. Betul. Pasti ada kelemahan. Tapi kalau orang berani, dia nggak pernah bener-bener tahu apa yang dia bisa. Tapi dari A sampai Z, dia coba terus. Kalau gagal, kalau salah, ya dia nggak malu. Karena dia nggak punya beban seberat orang pintar itu. Jadi yang penting berani aja. Dan kalau buat orang yang diberi Tuhan rasa rajin dalam dirinya yang membuat dia jadi pintar, jangan pernah nutup diri dari dunia luar. Perbanyak sosial, perbanyak relasi. Karena kalau kita udah pintar, kita punya percaya diri tinggi, kita punya keberanian. Orang megang satu senjata, kita pegang 2 senjata. Orang berani, orang percaya diri, dia pegang satu senjata. Orang pintar tapi nggak mau bersosial, dia pegang satu senjata. Tapi kalau orang pintar plus berani plus percaya diri, dia pegang 2 senjata. Jadi buat adik-adik, kalau emang nggak sepintar itu, setidaknya kita harus jadi orang yang berani dan percaya diri. Jadi intinya emang Berani dan berani percaya sih. diri. Buat kalian yang ngerasa kurang pintar atau apa gitu, jangan takut, pokoknya jangan minder sama yang pintar. Yang penting kalian berani aja dulu. Soalnya urusan kalian nanti bisa nyaingin yang pintar atau enggak itu belakangan. Yang penting kalian berani dulu, baru nanti sisanya kalian kejar. Setuju. Kakak Wox? Mungkin dari gue ya cuman jangan takut tegakin keadilan. Karena zaman sekarang ini banyak orang yang intimidasi kita, tapi dengan embel-embel bercanda lah, maksud bercanda doang, maksud baper. Tapi di lain konteks itu dia tuh intimidasi kita. Jadi kadang-kadang saran gue cuma satu, jangan pernah takut tegakin keadilan. Itu doang sih. Kalau masalah pintar atau enggaknya buat seorang siswa tuh ya balik lagi ke diri sendiri, orang itu mampu apa enggak, atau ya dia ada kemampuan di bidang lainnya. Itu aja sih. Apa namanya, ada nggak sih target atau harapan yang pengen kalian capai di SMA ini sebelum kalian resmi lulus? Harapan. Ada orang bijak bilang gini, Iya, Kak. laki-laki sejati itu gak menangis, tapi hatinya berdarah. Sore ini izinin gue jadi laki-laki sejati dengan gak banyak bicara, cukup hati gue yang berdarah. Jujur nih. Jadi sebenarnya saya mau nanya, Enggak, jadi targetnya belum kejawab. belum jawab. Aku belum. Oke, Itu lanjut. pengantar doang sih, pengantar. Opening. Sabar. Oke, lanjut. Jujur nih ya, Dilan aja nggak bisa hidup tanpa Milea. Iya. Kan ada anjing. Ya, lanjut. Sama A juga. Saya juga, harapan saya sebelum saya lulus nih, saya juga pengen ketemu Milea di hidup saya. Oh. Itu. Kalau Kakak Woks Itu. gimana nih? Apa Harapan atau sebelum target? Kakak resmi lulus dari Iya. SMA. ranking gue naik. Amin, Ya Allah. amin. Tapi kalau boleh tahu ada targetnya nggak? Target Pengen- ranking Iya. nggak usah banyak, kan saya orangnya suka sadar diri. Iya. 30-20 cukup, 30-20. kalau bisa satu. Kalau bisa satu, amin. Amin. Nih. Dah. Mungkin segitu aja dari podcast Cuan pada hari ini. Aku Yasmin dari MMPK Dan aku Atir dari Job. dan bersama Kakak Tax. dan Kami pamit undur diri.
Dadah. Dan satu quotes lagi untuk Bonap. Apa tuh? Boleh. Kata-katanya dong. Prestasi jadi identitas, Bonap juara penuh kualitas.